Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction Noi menurut hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat ya. Oke ya, kita lanjut. Noi mau lihat satu video dari channelnya Ivipan ya. Ciri-ciri yang saya pelajari dari Indonesia. Seperti apa ciri-ciri orang Indonesia itu menurut Ivy ya. So langsung aja kita lihat videonya sama-sama. Halo teman-teman, selamat kembali ke ciri-ciri yang saya pelajari dari orang Indonesia Part 5. Ini gak sangka ya kita udah bahas tentang ciri-ciri orang Indonesia Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, bahkan sampai sekarang Part 5. Nanti kalian bisa nonton selepas video ini berakhir, tak kasih playlistnya ya. Oke, hari ini saya mau sharing satu ciri orang Indonesia yang saya paling suka, yaitu apabila saya kasih orang Indonesia sesuatu ya. Kalau orang dari negara lainnya, kalau dikasih sesuatu, balasnya, reaksinya gimana? Terima kasih, thank you very much, cie atau gimana? Tetapi orang Indonesia bukan dengan itu aja, tapi dengan waduh, kok merepotkan sih? Ya udah, makasih ya. Nah, mula-mula saya agak kaget sih dan saya merasa agak defensif. Apakah teman-teman Indonesia nggak suka hadiah yang saya kasih gitu? Tapi lama-kelamaan saya merasa itu skrip semua orang Indonesia. Itu kalau dikasih barang, orang Indonesia mau menunjukkan mereka sangat suka, sangat gembira. Mereka bilangnya seperti ini, bukan langsung terima kasih gitu. Itu bilang, oh kok merepotkan sih gitu. Tapi kalau untuk orang asing seperti saya ya, pasti kami kaget kerana biasanya enggak gitu. Biasanya kan langsung thank you gitu. Tetapi ya kalau orang Indonesia bilang gini ya, kami malah merasa apa ya, senang ya, mau kasih lagi hadiah atau barang kepada orang Indonesia. Nah, ini yang saya paling suka tentang orang Indonesia. Kalau orang dari negara lain, paling mereka senyum, mereka bilang thank you. Tetapi kalau orang Indonesia menerima sesuatu ya, itu kegembiraannya sangat sangat menonjol sih. Kamu bisa lihat, kamu kasih itu hadiahnya walaupun gak mahal, kecil gitu, tetapi itu orang Indonesia kalau terima ya, seperti terima mobil, terima rumah, terima barangan yang sangat mewah gitu. Jadi kami sangat senang lihat orang Indonesia terima hadiah dari kami, sangat happy. Ya udah, ke depan saya kasih lagi kerana saya pengen lihat itu wajah orang Indonesia yang senyum, yang gembira lagi. Orang Indonesia murah senyum, orang Indonesia santai, dan itu kasih impresi kepada orang dari negara lain bahwa orang Indonesia itu sangat friendly. Apalagi saya baca komentar di YouTube channel saya ya, ada beberapa komen yang menawarkan saya menjadi sebagian keluarga dari penduduk orang Indonesia. Jadi apa ya, saya merasa disayangi dengan berlebihan sehingga kaget. Karena apa ya, kalau saya, ekspektasi saya, oh kalau apa ya, paling saya ditraktir makan ayam geprek, Indomie pakai telur, saya udah bersyukur, saya udah sangat senang. Tetapi kerana apa ya, kalau orang dari negara lain paling, oh yuk main ke sini lagi. Tetapi apa ya, orang Indonesia malah menawar menjadi sebagian keluarga besar. Itu luar biasa sekali. Itu tidak kira saya datang dari mana, saya suku apa, saya agama apa, saya tinggi, pendek, cantik, hodoh, apa, itu tidak penting. Yang penting itu memenuhi kesyaratan sebagai kewarganegaraan Indonesia, bisa bahasa Indonesia, cintai Indonesia, berideologi Pancasila, dan juga mampu berkontribusi kepada Indonesia. Dan itu saya merasa apa ya, saya merasa sangat disayangi gitu, kerana saya tahu itu kewarganegaraan itu sangat penting kepada penduduk sesuatu negara. Dan apabila orang Indonesia dengan sangat besar hati, walaupun cuma undang-undang di komentar gitu, tetapi apa ya, saya merasa disayangi gitu. Dan lagi satu ciri-ciri, saya merasa semua orang Indonesia, tidak kira kamu asli Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Maluku, Papua, semua pasti ada ciri ini,
yaitu selalu berdoa untuk orang lain. Itu mula-mula saya agak kaget juga pas saya sampai Indonesia, karena kalau mau pamit itu biasanya kami bilang bye-bye, tetapi orang Indonesia malah bilang, oh saya akan berdoa untuk kamu supaya kamu dan keluarga sehat. Maaf ya, saya kurang tahu itu percakapannya harus gimana, tapi pokoknya itu saya merasa ya setiap orang Indonesia pasti ingat di otaknya gitu. Itu gimana cara ngomongnya ya teman-teman, itu berdoa untuk kamu sehat-sehat gitu. Itu tidak kira saya lagi ngomong dengan ibu angkat saya di Maluku atau saya lagi ngobrol dengan teman-teman dari Sumatera. Itu komen di channel YouTube saya juga segitu, selalu berdoa untuk orang lain. Ini ciri-ciri yang bagus ya, karena ini menunjukkan orang Indonesia itu considerate, selalu memikir tentang orang lain. Makanya doanya juga ya tidak hanya untuk sendiri aja, tetapi untuk teman-teman dan keluarga. Dan lagi satu ciri-ciri ini, kamu sebagai orang Indonesia pasti nggak sadar. Dan ini saya barusan sadar pada ciri-ciri ini kemarin, karena di video sebelumnya saya coba ngomong bahasa Jawa halus dan ada banyak orang Sunda komentar di video saya, waduh kamu orang Malaysia bisa ngomong bahasa Jawa, saya orang Sunda malah gak bisa ngomong bahasa Jawa. Pada saat ini otak saya gak nyambung gitu. Orang Sunda malu gak bisa ngomong bahasa Jawa. Saya ulang lagi, orang Sunda malu gak bisa ngomong bahasa Jawa. Kalau mau bilang orang Jawa gak bisa ngomong bahasa Jawa, ya saya ngerti. Tetapi ini orang Sunda malah merasa sendiri tidak cukup untuk belajari atau memahami budaya dan bahasa tetangganya wong Jawa, sehingga merasa malu. Nah sini saya gak nyambung. Saya gak pernah lihat ada orang Jepang bilang kami malu kerana kami gak bisa ngomong bahasa Korea, atau orang Korea bilang kami malu kerana kami gak bisa ngomong bahasa Rusia. Tetapi ini inisiatif dari orang Indonesia itu luar biasa sekali. Bahkan ada orang Sumatera yang bilang begitu, bukan saja orang dari Sunda. Itu luar biasa. Mungkin kamu sebagai orang Indonesia gak sadar begitu apa ya kesadaran dan inisiatif untuk belajar bahasa dan budaya tetangga itu begitu tinggi di Indonesia. Ini orang dari daerah lain gak ada kewajiban untuk belajar bahasa Jawa, tetapi mereka melihat orang asing bisa, mereka merasa, kenapa saya gak bisa? Seharusnya saya bisa. Syabas teman-teman, syabas. Saya sangat senang bisa sharing ciri-ciri ini dengan kalian, dan semua inspirasi poinnya datang dari kalian teman-teman. Kalian subscriber saya, penonton saya yang komentar di YouTube saya, biar saya lihat, oh kebaikan orang Indonesia itu gimana. Terus saya juga ikut belajar. Saya merasa saya cerita sampai episod 5 ini, saya gak tahu apakah akan ada episod 6, episod 7. Kerana saya udah cerita mungkin hampir 1 jam, 2 jam, saya juga gak tahu ya. Tapi saya berharap ke depan saya bisa lihat lebih banyak sisi yang baik dari orang Indonesia, sehingga saya bisa meneruskan siri ini, memperkenalkan ciri-ciri ini kepada teman-teman. Dan kalau kalian pengen tahu ciri-ciri yang lain itu apa, kalian bisa nonton playlist ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Oke ya guys ya. Memang benar yang dibilang sama Ivy nih ya, ciri-ciri orang Indonesia itu memang kalau diberi sesuatu itu sumringahnya luar biasa. Orang Indonesia itu bukan hanya ngucapin oke, terima kasih gitu, tapi pasti ada embel-embel di depannya. Aduh, kok ngerepotin, nggak enak, jangan repot-repot gitu ya. By the way, itu nggak tahu ya, udah dari sananya atau memang orang Indonesia itu merasa sungkan ya, nggak enakan. Nah, itu nih kayaknya ya, orang Indonesia itu nggak enakan. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada orang baik yang ngasih sesuatu, dan itu tuh mereka tuh bahagianya, aduh luar biasa ya. Bahkan sampai seperti yang Ivy bilang ya, ngedoain, sampai ngedoain ya. Itu tuh orang Indonesia tanpa diminta, ya kan? Mereka akan selalu mendoakan, apalagi kalau kita kasih kebaikan ya ke orang Indonesia itu. Wah, doanya tuh mengalir nggak berhenti-berhenti ya guys ya. Dan itu fakta memang begitu. Dan kemudian juga orang Indonesia itu ya, orang Indonesia itu memang selalu gini ya. Di dalam pergaulan biasanya kita itu nyaman aja kalau misalnya kita bisa berbahasa di lingkungan yang sekarang kita tempati gitu. Contoh gini ya,
kita punya teman orang Batak ya, lingkungan kita tuh dikelilingin orang Batak, kan lebih asik kalau misalnya kita juga bisa berbahasa Batak, kan keren gitu ya guys ya. Begitu juga sebaliknya, orang Ambon ya, orang Papua dari timur sana ke daerah Jawa, ke daerah Sunda, mereka tiba-tiba bisa ngomong bahasa Sunda, bisa ngomong Jawa dengan fasih, kita tuh masih agak wow, hebat banget gitu ya. Itu pada teman satu negara gitu, walaupun hanya beda suku, tapi kita tuh begitu terbelalak ketika melihat teman kita yang berasal dari timur bisa berbahasa Sunda dan bahasa Jawa dengan fasih di luar ekspektasi kita gitu. Itu masih suatu keanehan buat kita ya. Apalagi kalau kita lihat orang luar negara kita bisa berbahasa kita, bahkan bahasa daerah, itu kita tuh pasti merasa kagum gitu ya. Poin utamanya kalau kita bisa berbahasa sama dengan penduduk lokal, itu poin utamanya adalah suatu kebanggaan. Kedua, makin gampang untuk berkomunikasi. Ketiga, ya pokoknya kayak gini ya, kayak kita nih, kita bukan orang Jawa ya, terus kita merantau ke Surabaya, terus belanja ke pasar, terus kita sok-sokan gitu Pak ngomong bahasa Jawa, padahal kita cuma bisa satu kalimat dua kalimat. Iki piro bu, si ibu tuh pasti kalau kita ngomong pakai bahasa daerah dia itu pasti beda ya guys pelayanannya, bahkan mereka mungkin dikasih murah kita harganya gitu ya, bener nggak sih? Yang Noi tahu itu. Oke ya, itu dia menurut Ivy Pen ya, cewek Malaysia yang sekarang entah kemana ini ya Ivy ya. Ada yang bilang katanya sekarang udah vakum sih dari dunia per-YouTubean ya. Apa yang bermanfaat dari channel Ivy ini ya? Channel Ivy ini sebenarnya banyak banget manfaatnya ya buat kita. Seru-serunya gitu ya, ilmu pengetahuannya. Tapi sangat disayangkan ya Ivy udah vakum gitu. Oke ya, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noinwood. Terima kasih banyak buat kalian yang masih sempetin hadir ya. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.